Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Reza Dwi Oktaviani dalam video pembelajaran karakter keislaman. Dalam video pembelajaran kali ini, bab yang akan saya bahas yaitu mengenai puasa. Puasa merupakan suatu bentuk ibadah dalam agama Islam, yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah tersebut, dari mulai siang hari, yaitu saat terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan istilah siam atau saum, yang secara etimologisnya berarti menahan diri dari sesuatu. Sedangkan puasa dalam pengertian terminologisnya berarti sebagai suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang dilaksanakan dengan cara menahan makan, minum, dan hubungan seksual atau menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, yang dengan disertai oleh niat. Dari makna puasa yang berarti menahan diri dari segala yang membatalkan dan merusak niat puasa, menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengkategorikan puasa menjadi 3 tingkat. Yang pertama ada puasa umum, yang berarti puasa hanya dengan menahan diri dari makan, minum, serta hubungan seksual. Yang kedua ada puasa khusus, yaitu menahan diri dari perkataan, pandangan, penglihatan, dan perbuatan yang cenderung mengarah kepada hal-hal yang tidak baik atau negatif atau hal yang lain yang tidak pantas. Yang ketiga, yaitu ada puasa khusus al-khawas, yang artinya selain untuk menahan diri, menjaga pandangan, puasa khusus al-khawas ini juga ditambah dengan puasa hati, yang artinya menahan hati dari segala kecenderungan yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat keduniaan. Macam dan dasar hukum puasa itu apa aja? Yang pertama itu ada puasa wajib. Puasa wajib ini dibedakan atau dibagi menjadi 4 macam puasa. Yang pertama ada puasa Ramadan, yaitu puasa yang wajib dilaksanakan pada bulan suci Ramadan yang baru saja kita tunaikan kemarin. Yang kedua ada puasa qadha, yaitu puasa yang wajib dikerjakan karena meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Kayak misalnya bagi umat muslim perempuan yang sedang mengalami haid di bulan puasa kemarin, itu harus mengkodonya, atau menggantinya. Nah, yang ketiga itu ada puasa nazar, yaitu puasa yang wajib dikerjakan oleh orang yang bernazar. Contohnya, karena sekarang lagi musim ujian ya, kalau misalnya saya dapat nilai bagus, nilai 100 di ujian matematika, saya bakalan rajin puasa atau apa, atau memberi santunan seperti itu. Kalau misalnya kita sudah mengucap secara jelas, secara lantang, nazar itu, kalau misalnya sudah terpenuhi, maksudnya sudah terkabulkan apa yang dinazarkan, itu kita harus lakukan puasa nazar, karena itu wajib hukumnya bagi orang yang telah bernazar. Yang keempat itu ada puasa kafarat, yaitu puasa yang dilakukan oleh seseorang karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya itu ada puasa tatawwu atau yang berarti sunnah. Terbagi menjadi banyak macamnya. Yang pertama ada puasa Syawal, dilakukan selama 6 hari pada bulan Syawal. Terus yang kedua ada puasa Senin Kamis yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Puasa Arafah dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak pergi haji. Puasa Zulhijjah dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah sebelum puasa Arafah. Jadi sebelum puasa Arafah kita puasa Zulhijjah dulu. Terus yang kelima ada puasa Tasu'a dan Asyura yang dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Yang selanjutnya itu ada puasa pada bulan terhormat. Maksudnya puasa yang dilakukan pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang selanjutnya ada puasa Nabi Daud, yaitu puasa yang dilakukan selang 1 hari. Jadi misalnya hari ini puasa, besok enggak gitu. Yang terakhir ada puasa bulan Hijriyah, yaitu puasa yang dilakukan paling baik pada tanggal 13, 14, 15, atau puasa selama 3 hari dalam setiap bulan.
Macam dan dasar hukum puasa yang selanjutnya itu ada puasa makruh yang terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, puasa yang dilakukan pada hari Jumat, kecuali beberapa hari sebelumnya telah berpuasa. Jadi kalau misalnya tiba-tiba puasanya hari Jumat nih, itu puasanya akan makruh gitu kalau misalnya sebelumnya nggak berpuasa. Yang kedua ada puasa wisal, yaitu dilakukan secara bersambung tanpa makan atau minum pada malam harinya. Yang ketiga ada puasa dahri, yaitu puasa yang dilakukan secara terus-menerus. Yang selanjutnya ada puasa haram, maksudnya puasa yang dilaksanakan tapi haram hukumnya. Ada apa aja? Yang pertama, yaitu puasa sunnah yang dilakukan oleh seorang istri tanpa izin suaminya. Yang kedua, puasa yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, puasa pada 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang keempat, puasa yang dilakukan dalam keadaan haid dan nifas. Yang kelima, puasa yang dilaksanakan pada pertengahan akhir bulan Sya'ban. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu puasa yang dilakukan oleh seseorang yang takut menjadi mudarat bagi dirinya apabila ia melakukan puasa. Sebelum puasa, kita harus tahu nih rukun-rukun puasanya terlebih dahulu. Yang pertama, pastinya itu ada niat. Niat atau berkehendak atau berkeinginan untuk mengerjakan puasa pada esok harinya dengan sadar dan sengaja yang dilakukan di malam hari sebelum terbit fajar. Jadi kalau misalnya kita mau puasa di besok hari atau keesokan harinya, kita tuh harus niat dulu di malam harinya gitu. Yang kedua, menahan diri, yaitu artinya dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kayak misalnya makan, minum, hubungan seksual tuh harus kita tahan dulu gitu. Syarat wajib puasa apa aja sih? Yang pertama, itu ada beragama Islam. Kedua, balik dan berakal. Ketiga, mampu atau kuat dan menetap atau bermukim. Yang selanjutnya itu ada syarat sah puasa. Kurang lebihnya sama seperti syarat wajib yang tadi. Yang pertama itu ada Islam. Kedua, niat. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Nah, setelah kita berpuasa, apa sih hikmah dari puasa itu? Di sini saya akan membaginya menjadi dua, yaitu hikmah puasa terhadap rohani dan hikmah puasa terhadap jasmani. Yang pertama, hikmah puasa terhadap rohani adalah melatih rohani agar disiplin dalam mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu, agar tidak semena-mena melampiaskan keinginannya, serta menanamkan nilai-nilai moral yang luhur kepada sesama. Nah, kalau hikmah puasa terhadap jasmani, yaitu dengan menahan makan dan minum, di samping membangun kekuatan dan ketahanan rohani, juga mempertinggi kekuatan dan ketahanan jasmani. Karena pada umumnya penyakit yang menghinggap di tubuh manusia itu bersumber dari perut yang menampung semua apa yang dimakan dan yang diminumnya. Lalu, apa aja sih yang membatalkan puasa? Yang pertama, itu ada haid dan nifas. Biasanya ini terjadi pada umat muslim yang berjenis kelamin perempuan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, melakukan hubungan seksual. Yang keempat, makan dan minum dengan sengaja. Yang kelima, gila yang datang waktu menjalankan puasa. Jadi kalau misalnya kita lagi menjalankan puasa, terus tiba-tiba kita terkena gila atau gila secara mendadak, itu bisa membatalkan puasa yang sedang kita kerjakan. Nah, cara melaksanakan puasa itu gimana? Yang pertama, niat di malam hari untuk berpuasa di esok hari. Jadi, nih, kalau misalnya kita mau berpuasa besok nih hari Senin, kita harus niat dulu nih di malam hari. Nah, yang kedua, mulai pada malam hari, itu tunaikanlah tarawih dengan berjamaah. Kayak misalnya kemarin bulan Ramadan, kalau kita mau puasa di keesokan harinya kan kita menunaikan atau melaksanakan tarawih secara berjamaah. Yang ketiga, dianjurkan makan sahur sebelum terbit fajar. Yang keempat, setelah terbit fajar, harus memulai menahan dari segala yang membatalkan puasanya sampai terbenam matahari, yang tadi sudah dijelaskan. Yang kelima, itu ada setelah terbenam matahari, dianjurkan untuk segera berbuka. Berbukalah dengan kurma. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu memelihara puasanya dari segala yang merusak nilai-nilai puasa. Sekian video pembelajaran mengenai puasa. Apabila terjadi banyak salah
pengucapan atau kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.